Terima kasih karena kami boleh kembali memasuki sesi yang keempat. Kiranya Tuhan yang hadir di tempat ini sehingga setiap anak-anak yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mereka boleh mengerti dan firman ini pun boleh berkuasa di dalam hati mereka. Dan Tuhan kiranya yang menolong juga misi yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga setiap firman itu pun boleh tersampaikan kepada setiap anak-anak yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat siang semua. Ya, itu pagi. Selamat siang semua. Tabu semangat yang ketiga. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Sa. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Sekuat suaranya. Oke. Sudah siap dengar seri keberapa ceritanya? Seri ketiga, sesi ke? 4. Siap? Siap? Mana buktinya kalau siap itu kalau misalnya kan tadi siang. Kalau misalnya ini siap. Oke? Sudah siap? Ulangi, kayaknya butuh kodenya. Siap. Gitu ya. Siap dengar cerita? Siap. Oke, good Moses. Dia semangat kayak dengar ceritanya ini. Oke, baiklah. Kalau kemarin kita cerita kita itu sampai di mana? Di situnya di mana? Lukas dijauhi teman-temannya. Iya, ini dia. Oke, baiklah. Kalau begitu sekarang boleh Alkitabnya, bukunya semua ditutup karena kita mau dengar cerita. Dipinggiri dulu, semua dengar cerita Lukas dan Anete yang akan disampaikan. Iya. Oke. Sekarang siapa punya kunci di sini? Kunci mulutnya. Kuncinya jangan dibuang, dikantongin supaya nanti bisa dibuka lagi. Nah, Miss mau kalian itu menahan diri hanya beberapa menit saja ya. Menahan diri, menahan berbicaranya beberapa menit supaya kita bisa mendengarkannya dengan baik. Oke, kita mendengar cerita tentang Lukas dan Anete. Ya, kalau semalam kita sudah mendengar, ini dia ceritanya. Ya, benar kan? Kalau misalnya akhirnya ini siapa nama adiknya? Iya, akhirnya si Dani ini ketemu. Dia ada di mana? Ternyata ada di batu-batu, dan tidak hanya si Dani saja yang ketemu, tapi kucing yang disayang oleh si Dani pun juga ketemu. Nah, lanjutannya kan kita lihat cerita Lukas dan Anete ini. Jadi ketika peristiwa Dani yang terjatuh itu, semua orang di kampung itu mengetahui bahwa ternyata penyebab jatuhnya Dani adalah Lukas. Sehingga nama si Lukas itu terkenal. Terkenal apa? Terkenal buruknya di sekolah. Pada waktu itu seorang kepala sekolah berpidato. Setiap Senin kalau kalian upacara kan ada pidato ya kan? Di situ bapak kepala sekolahnya sampaikan, jangan seperti si Lukas. Lukas itu bandel, nakal. Oleh karena bapak kepala sekolah mengatakan seperti itu, Lukas pun dijauhi oleh teman-temannya. Bahkan ketika ada kerja kelompok yang disuruh oleh gurunya pun, teman-temannya tidak setuju untuk bersama dengan Lukas.
Karena orang tua mereka semua melarang untuk mendekati Lukas. Walaupun mereka tidak mengejek, mereka tidak menghina Lukas, tapi mereka menjauhi Lukas. Kalau mereka lihat Lukas, mereka tidak suka melihatnya. Karena sebelumnya pun, sebelum kejadian Dani, Lukas itu sangat nakal, sangat bandel, suka menjahili teman-temannya. Jadi si Lukas itu tidak disukai. Apalagi ketika melakukan yang seperti ini. Hampir nyawa orang mati. Maka akhirnya Lukas pun tidak memiliki teman. Hidupnya sendiri, hidupnya terasingkan. Dan dia merasakan kekosongan. Padahal sebenarnya dia itu tidak bermaksud untuk menjatuhkan si Dani ke dalam jurang itu. Tapi dia tidak tahu ternyata sangat parah. Maka akhirnya karena sudah tidak ada lagi tempat dia untuk berteman, bermain, dia pun pergi. Dia pergi ke hutan. Kalau di sana banyak hutan, pohonnya pohon pinus, ini pohon pinus. Kalau kemarin dibilang pada saat itu sedang musim salju. Jadi dingin-dingin dia berada di pohon pinus. Musim dingin, musim salju. Jadi ketika dia duduk di situ, dia sendiri, dia mengukir kayu sehingga jadi satu bentuk yang indah. Ketika dia mengukir, tiba-tiba ada seorang bapak yang datang. Tak, 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 tak. Bapak itu datang. Ketika si Lukas melihat bapak itu, dia terkejut. Kenapa? Karena bapak ini sangat ditakuti di kampung itu. Orang-orang mengetahui bapak ini sangat pelit, sangat kikir. Makanya bapak ini tidak ada juga kawannya. Namun si Lukas karena tidak memiliki teman, dia memberanikan diri. Dia berkata, "Selamat pagi, Pak." Dan ternyata ketika dia menjawab, bapak itu katakan, "Bagus sekali buatanmu ini. Indah sekali." Dan di situ si Lukas mengalami perubahan. Yang tadinya dia merasakan kesendirian, yang tadinya dia tidak memiliki teman, tapi sekarang dia memiliki penerimaan dari seorang bapak. Dan bapak inilah yang menjadi teman Lukas satu-satunya. Karena tidak ada yang mau berteman dengan Lukas selain bapak ini. Lalu bapak ini katakan, "Dari mana nak kamu belajar membuat seperti ini?" Lukas berkata, "Aku tidak belajar dari mana-mana, Pak. Aku belajar sendiri." Lalu bapak itu katakan, "Wow, hebat sekali, kamu bisa menjadi guru terhadap dirimu sendiri." Bapak ini pun akhirnya membawa si Lukas pergi dari pohon pinus itu, hutan-hutan itu. Dia bawa si Lukas pergi ke rumahnya. Dan saat di rumah bapak itu, dia melihat ternyata begitu banyak koleksi bapak ini. Ada di sini orang tua petani, ada orang yang menari, ada hewan. Dan bapak ini semua buat sendiri. Di situ si Lukas sangat terkagum melihat bapak itu. Dan bapak itu katakan, "Kamu boleh datang kemari. Kamu boleh pulang sekolah datang ke tempat ini. Ketika kamu tidak lagi bersekolah, tidak belajar lagi, sudah selesai tugas-tugasmu, kamu boleh datang ke sini." Akhirnya Lukas pun memiliki teman. Dan hidupnya semakin bersemangat. Ketika dia pulang sekolah, dia perginya bukan ke rumah, dia ke rumah bapak ini.
Kenapa? Dia mau belajar mengukir supaya bisa sama seperti bapak ini. Lalu akhirnya pada waktu itu karena hari demi hari si Lukas semakin jago untuk mengukir. Dia pun berniat untuk mengukir hadiah untuk si Dani. Walaupun Lukas yang begitu nakal, tapi dia juga ingin meminta maaf. Cuman dia nggak tahu caranya gimana. Makanya dia mau membuat perahu, dia mau buat bahtrandu. Dia buat bahtrandu, ada hewan-hewannya, dan ketika jadi, dia dengan berani datang ke rumah si Dani dan Anete. Pada waktu itu, ketika dia datang dengan gemetar. Kenapa dia datang gemetar? Karena dia masih ingat dengan kesalahannya. Dia juga tertuduh dengan kesalahannya. Dan akhirnya dia datang ke rumah si Dani dan Anete. Ketika mereka berjumpa, ternyata yang dijumpai siapa? Yang dijumpai Anete. Padahal dia mau ngasih hadiah untuk Dani. Akhirnya dia pun semakin tegang. Dia pun semakin takut. Dan dia berikan hadiahnya dengan gemetar. Ini dia kasih gemetar. Kenapa? Karena dia ingat kesalahannya. Tapi waktu itu Anete katakan apa? Kau mau memberi hadiah untuk si Dani. Kau tidak ingat. Kau telah melukainya. Kau telah membuat dia pincang. Dan hasil karya yang bagus ini dicampakkan oleh si Anete karena Anete kesal terhadap Dani, terhadap Lukas. Anete belum memaafkan Lukas. Dan Anete tidak mau ketika Dani melihat hasil karyanya si Lukas. Jadi si Dani memaafkan Lukas. Dia tidak mau. Makanya dia menyembunyikan hadiah itu supaya Dani tidak melihat. Dan si Lukas pun pulang dengan bersedih. Dia pulang dengan rasa sedihnya. Dia selalu tertuduh. Dia berusaha untuk melakukan yang terbaik. Namun ketika dia berada bersama dengan bapak tua itu katakan, pada saat si Lukas membuat perahu itu, bapak tua itu katakan, untuk siapa perahu indah itu? Aku ingin memberikannya kepada Dani. Dia sudah saat ini dia pincang, tidak bisa berjalan karena aku yang telah melukainya. Lalu bapak tua itu katakan, bagus sekali ide itu. Tapi untuk memulihkan kasih orang itu sangat sulit. Kalau kita sudah melukai hati orang, kita sulit untuk meminta pengampunan dari orang lain. Itulah yang akhirnya diingat oleh si Lukas. Sehingga akhirnya Lukas ketika pulang sekolah, dia datang lagi ke rumah bapak itu. Dan dia ingat pengumuman di sekolahnya. Bahwa di sekolahnya itu akan ada perlombaan. Untuk anak perempuan itu menjahit. Dan untuk anak laki-laki itu mengukir. Lukas kan sangat jago kan mengukir. Dan dia pun sangat senang untuk mengukir. Dia pun saat itu mengambil peralatannya. Dia ambil peralatannya untuk apa? Mengukir. Dia siapkan kayu. Dia siapkan alat ukirnya. Dan di belakang rumah si Lukas, saat itu mamanya Lukas dan bapaknya Anete sedang bekerja sama untuk membersihkan ladangnya si Lukas. Lalu ketika mereka sedang bekerja di tempat yang sangat luas, tentu sangat capek. Akhirnya bapaknya Anete mengatakan, Anete, ambilkan minum untuk bapak.
Si Anete pun mengambil minum untuk bapaknya. Ketika si Anete mengambil minum di belakang, dia melihat ada hasil ukiran yang begitu indah sekali. Ini dia ukirannya. Ukiran tangan dari Lukas. Dan dia ingat ternyata Lukas mau ikut di dalam perlombaan mengukir. Dan waktu itu, tahu nggak ketika si Anete melihat ukiran ini? Ukiran ini diambilnya, baru dicampakkannya dan dipijaknya. Hingga ukiran itu pun rusak. Dan setelah itu Anete pergi. Anete pergi pura-pura tidak tahu. Dan ketika melihat ternyata ukirannya pulang-pulang, si Lukas sudah melihat bahwa ukirannya tidak di atas meja, melainkan sudah hancur. Hati si Lukas pun semakin sedih. Karena tujuan dia membuat ukiran ini, dia berharap bisa menang. Dia berharap bisa kembali bersama dengan teman-temannya. Dia bisa memiliki teman yang baru. Dia bisa punya tempat bermain. Dia mau memperbaiki hubungannya. Nah, waktu itu pun di rumah si Anete, ternyata tiba-tiba Dani mengetahui hadiahnya. Ada hadiah yang begitu indah, makanya dia pada waktu itu dipanggil, Nete, 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 lihat. Kenapa ada binatang yang begitu indah di dalam kayu ini? Karena kan kapalnya udah hancur, dicampai oleh si Anete. Jadi hewan-hewan yang di dalam itu masih terlihat bagus. Dan akhirnya si Anete pun juga kembali marah. Kenapa marah? Karena Anete itu belum mengampuni Lukas. Anete itu tidak mau mengampuni Lukas yang telah membuat adiknya si Dani pincang seumur hidupnya. Jadi si Anete tidak mengasih tahu, tidak memberitahu siapa yang telah membawakan hadiah yang begitu indah itu. Supaya dia tidak berteman dengan si Lukas. Maka akhirnya si Anete pun yang dulunya sayang sekali sama adiknya, tiba-tiba dia marah-marah. Udah Dani, mandi sana. Supaya tidak ketahuan dari siapa ini, pemberian siapa ini. Nah, di tempat yang lain, si Lukas kembali ke rumah bapak tua. Dia datang dengan kesedihan. Ukiranku telah rusak. Ukiranku sudah tidak lagi bisa buat perlombaan. Padahal ketika aku bisa berlomba, aku bisa punya teman-teman yang baru. Aku bisa memiliki kawan-kawan. Aku bisa bermain lagi. Sekarang aku tidak bisa. Aku tidak tahu gimana caranya. Dia sangat bersedih. Dan bapak tua itu katakan seperti ini. Oh Lukas, bukan seperti itu caranya. Kalau kau ingin mendapat pengampunan dari orang-orang sekitarmu, bukan demikian caranya. Bukan dari situ cara kau bisa mendapatkan pengampunan. Ketika bapak tua itu berkata seperti itu, bapak tua si Lukas terkejut. Kenapa dia begitu indah kata-kata yang disebutkannya, mampu menguatkanku. Padahal dia hidup sendiri di hutan ini. Kok bisa? Dia punya kata-kata yang begitu indah. Akhirnya bapak ini pun memperkenalkan dirinya kepada Lukas.
Jadi seperti ini Lukas. Aku ini dulu sama seperti dirimu. Aku adalah anak yang manja. Aku adalah anak yang nakal. Bahkan ketika aku sudah menikah pun, aku mencuri uang di bank. Aku berbohong. Sehingga aku jadinya masuk penjara. Aku bukan orang baik-baik. Karena aku menelantarkan 2 anakku dan istriku. Sehingga istriku pergi berlelah-lelah mencari uang supaya anak-anakku bisa makan. Dan aku hanya di penjara. Jadi pada waktu istrinya mencari uang, istrinya jatuh sakit. Bapak tua itu hanya 1 hari dikasih kesempatan bersama istrinya. Dan istrinya tidak menolak bersama dengan bapak tua itu. Malah tahu apa yang dilakukan istrinya? Istrinya sudah sakit-sakitan. Istrinya menceritakan kasih Allah yang besar itu kepada bapak tua itu. Dia katakan, kasih Allah yang begitu besar kepada kita, itulah yang membuat kita menjadi kuat seperti ini. Allah telah mengaruniakan anaknya kepada kita, sehingga dia memberikan pengampunan kepada kita. Jadi bapak tua itu mengenal kebenaran melalui istrinya. Dan ketika bapak itu bersama dengan istrinya, keesokan harinya istrinya pun meninggal. Dan dia keluar dari penjara. Dia tidak bersama siapa-siapa. Dia seorang diri. 2 anaknya tidak mau dijumpainya karena dia malu. Dia tidak pernah memberikan apa-apa kepada anak-anaknya. Tapi dia hanya memberikan rasa malu sama anak-anaknya karena dia menjadi seorang yang bapak yang jahat. Dan akhirnya bapak ini pun bekerja di seorang majikan. Lalu bapak itu pun juga bertanya. Bapak tua ini bertanya sama majikannya. Majikannya itu tahu? Majikan itu artinya tuannya, bosnya. Dia bertanya kepada bosnya, kenapa kau mau menerimaku tuan? Padahal aku seorang tahanan, mantan tahanan. Aku orang jahat. Kenapa kau mau menerima aku yang jahat ini? Lalu bosnya itu katakan, anakku, semua orang sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang berbeda. Ketika mendengar itu langsung bapak itu teringat kata-kata istrinya tentang kasih Allah, tentang pengampunan dari Allah, dan Allah yang tidak pernah membeda-bedakan semua orang. Dan saat itulah bapak tua itu mau mengambil keputusan, aku mau percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan yang memberikan pengampunan kepadaku. Setelah bapak tua ini percaya kepada Tuhan Yesus, tuannya tadi meninggal, akhirnya dia keluar dari tempat tuannya itu dan dia mencari uang sendiri. Dia membangun rumah di tengah-tengah hutan dan dia mencari uang melalui ukiran-ukiran kayu yang telah dibuatnya. Dan semua hasilnya itu dia kumpulkan. Dia kumpulkan uang itu dan dia katakan bahwa akan ada yang memerlukan uang ini, maka aku akan memberikan semua uang itu. Jadi dia punya rumah di hutan itu enggak besar. Dia mau hidup sederhana supaya uang ini bisa terkumpul. Dia mau membayar hutang-hutang yang pernah dicurinya, uang-uang yang pernah dicurinya, dia mau membayarnya. Si Lukas pun mendengar
kisah dari bapak tua ini. Itulah yang membuat Lukas semakin terkesan dengan kasih Allah. Lukas semakin mengerti, yang paling diingat si Lukas, bahwa Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang yang baik, anak yang baik sama anak yang tidak baik. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Dan Lukas pun sangat senang ketika mendengarkan perkataan Tuhan itu. Dan dia ketika setelah mendengar firman itu, perkataan Tuhan itu, karena senangnya dia mendengar perkataan Tuhan yang hidup itu, dia berlari-lari pulang ke rumah orang tuanya. Dan dia memeluk orang tuanya, mencium orang tuanya. Dia menjadi sayang kepada orang tuanya. Akibat apa? Dia menjadi senang, dia bisa bersuka cita oleh karena ada perkataan Tuhan, ada suara Tuhan, dia yakin. Nah, cerita Lukas akan bersambung kembali. Dari cerita Lukas ini kita mau belajar. Ada hal yang mau kita pelajari. Boleh kita sama-sama membuka dari Roma 10 ayat yang ke-9 sampai 12. Yuk kita buka. Sudah? Roma 10 ayat 9 sampai 12. Roma 10 ayat 9 Misara, yang ke-10 itu anak laki-laki, yang ke-11 itu anak perempuan, dan yang ke-12 itu kita sama-sama. Oke ya? Kita baca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sama-sama, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ya, jadi dari cerita Lukas dan Anete yang seri ketiga, kita belajar bahwa tidak ada perbedaan antara, kalau dikatakan tadi, antara orang Yahudi dan Yunani. Kalau tadi di dalam Lukas dan Anete tidak ada perbedaan antara anak yang baik dan yang tidak baik. Semua di hadapan Tuhan itu sama. Sama-sama apa? Sama-sama memiliki dosa di dalam diri. Dan dosa itu akan membawa kita kepada kematian. Maka Tuhan datang menjumpai kita. Tuhan datang mengetuk hati kita melalui firman-Nya. Dia katakan yang pertama, hati orang yang percaya dibenarkan. Dan yang kedua, mulut orang mengaku diselamatkan. Dan yang ketiga, tidak akan kecewa. Ini semua adalah janji Tuhan, perkataan Tuhan ketika kita melakukan ayat yang ke-11. Apa yang ayat 11 itu? Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena kitab suci berkata, barang siapa. Oke, di ayat yang ke-9 lagi kita baca. 1, 2, 3 ya.
Iya. Semua tadi yang sudah kita dengar, semua poin-poin yang sudah diselamatkan, ketika kita percaya, maka kita akan dibenarkan. Ketika kita mengaku, maka kita akan diselamatkan. Dan kita tidak akan dikecewakan. Oleh siapa? Bukan oleh manusia, tapi oleh Tuhan. Dan kita bisa mendapatkannya ketika kita mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati. Itu saja. Kita mengaku bahwa Yesus mampu menyelamatkan kita. Kita menyimpan perkataannya di dalam hati. Maka perkataan itu akan jadi. Kenapa bapak tua yang begitu nakal? Kenapa bapak tua yang dulu sikapnya begitu buruk, dia bisa berubah? Apakah dia merubah dirinya sendiri? Bukan. Kenapa dulu dia yang tidak memikirkan orang lain, tapi sekarang dia memikirkan orang lain, mengasihi orang lain? Itu semua karena kasih Allah, firman Tuhan ada di dalam hatinya. Sehingga ketika dia berbicara kepada si Lukas, yang disampaikan apa? Perkataan Tuhan. Dan yang disimpan di dalam hatinya, perkataan Tuhan. Sehingga perkataan Tuhan itu juga yang bisa menguatkan Lukas, yang tadi tidak memiliki teman, menjadi terhibur oleh perkataan Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita lihat di dalam gambar ini, berapa orang di belakangnya? Begitu banyak. Apa yang mereka lakukan? Ada yang foto, lihat, baca Alkitab dia sok-sok hebat, sok-sok rohani. Lihat. Oh, bentar lagi dia melakukan dosanya itu. Allah, cuma sebentar dia melakukan Alkitab. Lalu yang baca Alkitab gimana? Apakah dia terganggu? Tidak. Dia tidak terganggu. Tapi dia fokus. Dia fokus mendengarkan perkataan Tuhan karena dia tahu perkataan Tuhan itu hidup dan mampu mengubahkan. Maka perkataan Tuhan itu dia simpan di dalam hati dan dia tidak peduli dengan orang-orang sekitar. Kalau Lukas tidak menyimpan perkataan Tuhan, maka Lukas tidak akan pernah merasakan yang namanya sukacita kembali. Dia hanya merasakan kekosongan. Kalau di hari pertama Miss bertanya kan, apakah kalian pernah merasakan kekosongan di dalam hati kalian? Kalian katakan pernah. Kekosongan di dalam hati hanya Tuhan yang bisa mengisi. Sebanyak apapun dosa, Tuhan tidak melihat dosa kita. Tapi Tuhan lihat kita yang mau datang kepadanya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Maka dalam firman ini, ketika kita terima, disimpan, firman ini jadi di dalam diri kita. Apakah kita yakin firman ini untuk kita? Atau di sini dulu? Kita mau seperti orang ini? Berani tidak mendengarkan perkataan-perkataan orang dan fokus kepada perkataan Tuhan? Berani tampil beda supaya firman Tuhan itu, suara Tuhan itu kita sambut di dalam hati. Ingat, kalau suara teman yang kita dengar itu tidak memberikan isi di dalam hati kita. Tapi kalau suara Tuhan yang kita dengar akan mengisi hati kita yang kosong. Jadi anak-anak, hati yang kosong hanya bisa diisi oleh Tuhan. Dan hanya Tuhan
yang tidak pernah membeda-bedakan orang. Sekarang keputusan kepada anak-anak semuanya. Kalian mau datang kepada Tuhan sampai selama-lamanya, atau datang kepada teman yang sebentar lagi akan pergi? Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami boleh mengerti dari cerita Lukas dan Anete hari ini bahwa di dalam Tuhan tidak ada perbedaan. Tuhan melihat semua orang sama-sama memerlukan Tuhan. Oleh karena diri kami yang telah berdosa dan membutuhkan pembenaran dari Allah, biarlah firman Tuhan itulah yang membenarkan hati setiap anak-anak yang hari ini boleh mendengarkannya, sehingga Tuhan mereka boleh meresponi perkataan ini, dan perkataan Tuhan pun boleh jadi di dalam hati mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, baik.